Oke anak-anak, kita melanjutkan materi sifat-sifat eksponen ya. Untuk video kali ini Bapak akan langsung membahas ke soal-soal sifat-sifat eksponen. Perhatikan di contoh soal. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. 2A pangkat 5 kemudian B dikali 3A B pangkat min 1. Ya. Perhatikan di sini soalnya sama dengan berapa? Kita sederhanakan bentuk ini ya. Yang pertama kita hitung adalah bilangan bulatnya. Ya, berarti angkanya. Yang variabel, yang huruf-huruf nanti dikerjakan. Berarti di sini ada 2 dikalikan dengan berapa? Dengan 3 ya. Berarti 2 kali 3 6. Kemudian perhatikan, yang ini kan ada A-nya, kemudian dikalikan dengan A-nya lagi. Nah, kita tulis A di sini otomatis ada. Ingat ya, kalau perkalian berarti pangkatnya di mana? Ditambah. Sini kan pangkatnya 5. Ini A itu udah ada pangkatnya, tapi sebenarnya ada berapa pangkat? 1 ya. Jadi kalau nggak ditulis atau nggak ada pangkat, sebenarnya ada itu 1. Jadi tinggal tambahkan saja pangkatnya. 5 tambah 1, 6. Berarti pangkat 6. Kemudian B-nya juga ada nih. B sekarang ini kan gak ada pangkatnya, berarti pangkatnya 1. Ini dengan sini 1 ditambah min 1. Nah, biar makin paham di sini kita kotakin. Misalkan ini 1 ditambah min 1. Perhatikan, ini kalau double ini tambah sama min, ini 1 tandanya apa sih? Nah, plus sama min dikalikan jadi apa? Jadi min. Ini tinggal sama aja dengan 1 kurangi 1 berapa? Berarti B pangkatnya 0 ya. Kita bisa hitung lagi. Perhatikan, 6 tetap kita hitung 6 karena kita hanya menghitung yang B pangkat 0 saja di rumah. Ini A pangkat 6 juga. B pangkat 0 berapa hasilnya? Ingat ya, bilangan berapapun juga atau variabel berapapun juga, kalau pangkat 0 pasti nilainya 1. Berarti B pangkat 0 nilainya 1. Kalau 1 kita nggak usah ditulis, berarti jawaban hasilnya ini yang paling sederhana adalah 6A pangkat 6. Begitu ya. Oke, kita perhatikan nomor 2. Perhatikan, ini lumayan rumit. Perhatikan, 8A pangkat min 2 B pangkat 3 per 2A pangkat min 3 kemudian B pangkat 2. Bapak akan menjelaskan beberapa cara. Misalkan cara pertama dulu, perhatikan. Di sini aja. 8A pangkat min 2 B pangkat 3 per 2A pangkat min 3 B pangkat 2. Kita hitung bilangan 8 bagi 2 berapa? 4. Kita akan langsung berarti ini A atas bawah A. Nah, berarti kalau pembagian pangkatnya dikemanain? Dikurangin ya. Kita ngotretnya di sini misalnya. Di sini aja. Berarti yang atas kan min 2. Min 2 karena pembagian berarti dikurangi. Nah, di sini bawahnya pangkat min 3, berarti pangkat min 3. Perhatikan, 3 itu tandanya ada 2 nih, double nih. Kalau double minus dengan min berarti jadi apa? Jadi plus ya. Nah, tandanya beda, berarti pengurangan. Nah, untuk menjelaskan tentang hitung seperti ini, bisa kalian cek di video di atas layar ini. Bisa kalian cek. Ya. Tandanya beda berarti pengurangan. Berarti 3 kurangi 2, 1. 1 itu tandanya apa? Tandanya mengikuti yang ada di soal, bilangan besar yang di soal. Yang besarnya kan 3. 3 kan besar dari 2. Tandanya positif, berarti ini bagus. Berarti ini A-nya pangkat 1. Ya. 1. Gak ditulis juga gak apa-apa. Sekarang kita B, perhatikan yang B. Sini. Cara ngitungnya perhatikan. Ini pangkatnya 3. Kalau pembagian berarti kan dikurangi. Bawahnya berapa? 2. 3 kurangi 2, 1 ya. Berarti B juga pangkat 1. Berarti ini hasilnya apa? Berarti udah gini. 4A sama B.
cara satu, kemudian cara yang kedua. Nanti bisa kalian pilih mana yang kalian gunakan. Sekarang cara kedua, kita rubah semua pangkatnya jadi pangkat positif. Saya masih ingat cara merubah pangkat positif. Kalau pangkatnya negatif, kita rubah ke positif, jadi kita pindah posisi yang tadinya di atas jadi di bawah, atau yang tadinya di bawah jadi di atas. Sekarang perhatikan yang ini dulu, yang 8 itu. 8 itu nggak berubah karena pangkat positif. A itu pangkat negatif, berarti kalau pengen positif taruhnya di bawah. A pangkat min 2 kalau udah pindah jadi A pangkat B pangkat 3. Positif kan, berarti kalau positif masih di atas. Kemudian perhatikan yang bawah sekarang. 2 pangkat positif taruh tetap sama di bawah. Nah ini A nya pangkat negatif 3. Berarti gimana ini? Berarti ini negatif berubah jadi positif aja. Berarti ini kalau berubah ke positif berarti tandanya, maaf, posisinya jadi pindah ya. Yang tadi di bawah sekarang di atas. A pangkat 3. B pangkat 2 tetap positif, berarti kita tetap di bawah. Sekarang kita hitung. Sekarang ini hitungnya ini nggak ada negatif-negatifnya. Sekarang 8 bagi 2 4. Nah sekarang A dulu nih, perhatikan A. 3 ke bawah kan dikurangi 3 kurangi 2 1 kan. Kemudian B, perhatikan B ini 3 kurangi 2 1. Jadi sama jawaban ya. Jadi 4 A. Jadi ada dua cara, silakan kalian gunakan. Cara pertama boleh, cara kedua juga boleh. Bedanya kalau cara pertama langsung kita hitung, langsung kita operasikan pangkat-pangkatnya. Nah, mungkin ribetnya itu kita harus paham operasi hitung bilangan bulat dulu, penjumlahan pengurangan. Karena nanti ada perhitungan min sama plus. Kalau cara kedua, kita hilangkan dulu pangkat negatifnya, otomatis kita pindahkan dulu posisinya. Jadi semua pangkat positif baru kita hitung. Kalau pembagian berarti kan dikurangi. Nah, silakan bebas kalian menggunakan yang mana. Yang penting yang paling kalian paham. Oke ya. Ini dua contoh, satu soal. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Kita perhatikan nomor 3. Jadi 1 per A pangkat min 3 dikali dengan B pangkat min 5 per C pangkat min 1. Nah ini pangkatnya negatif semua. Ini lebih gampang, kita rubah dulu tandanya jadi positif. Kita rubah. Nah ini perhatikan, A pangkat min 3 di bawah, sekarang kita pindah ke atas. Kalau 1 nggak usah tulis ya, karena bawah tinggal berapa? Tinggal 1 sebenarnya ya, karena ini udah pindah. Atau dihapus juga nggak apa-apa, kita hapus aja ya. Sekarang dikalikan B pangkat min 5 pangkat negatif, berarti kita pindahkan D B pangkat 5, tapi sekarang pindah posisi. Nah sekarang C pangkat negatif 1 kita pindah ke atas C pangkat 1. Pangkat 1 gak usah ditulis ya. Oke. Nah, langsung kita hitung aja. Kalau perkalian atas kalian atas, berarti A pangkat 3C per B pangkat 2 ya. Misalkan di soalnya ada kayak gini, misalkan diketahui, sekarang suka ada kayak gini, misalkan A misalkan 4, B nya misalkan 2, C nya misalkan 6 ya. Berarti sesudah kita sederhanakan bentuk seperti ini, tinggal kita kita substitusikan saja ya, kita masukkan nilai yang ada di sini. Misalkan di sini kita tulis lagi A pangkat 3C per B pangkat 5. A nya apa? Berarti kita langsung ganti A nya 4, berarti 4 pangkat 3 dikali C nya 6, B nya 2 pangkat 5 misalkan. Kalian bisa apa? Kalian bisa langsung gini aja. 4 pangkat 3 berapa misalkan ya? 4 pangkat 3 berapa? 64 kan? Dikali 6, 2 pangkat 5, 32 kan? Nah ini kita bisa 64 bagi 32, 2 kan? 2 kali 6, 12. Bisa kayak gini. Ataupun kayak gini caranya. Perhatikan, 4 pangkat 3 itu sebenarnya bisa kita rubah. Perhatikan,
4 itu bisa menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, berarti perhatikan kalau pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya gimana ya? Dikalikan ya. Berarti dikalikan 2 kali 3. Berarti 4 pangkat 3 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 6. Berarti dari sini kita rubah 2 pangkat 6 dikali 6 dapat 2 pangkat 5. Ini 2, ini 2. Nah, 6 kalau bagi dikurangi pangkat 6 kurang 5 1. Ini 6 aja tetap. 2 kali 6 12. Sama jawabannya ya. Bedanya kalau ini langsung kita hitung hasil pangkatnya berapa. Kalau ini bisa dirubah ya. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus paham bilangan prima. Ini 4 itu bilangan primanya berapa atau faktorisasi primanya gimana ya. Baru kita hitung sesuai aturan atau sifat-sifat eksponen. Nah, jawabannya. Oke ya. Untuk video kali ini kita hanya sampai 3 soal saja. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya untuk contoh soal yang lain. Yang lebih paham, kalian amati lagi. Nanti di akhir video Bapak akan siapkan soal untuk latihannya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cerdas juara.